tepat pukul 11:09 waktu Indonesia Barat. Hadirin, kami mohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, kami silakan duduk kembali. Jangan pernah takut berjalan lambat, tetapi takutlah ketika hanya berdiri diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Gubernur Riau, yang kami hormati pimpinan DPRD Provinsi Riau beserta seluruh anggota Dewan yang kami muliakan. Kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau beserta para asisten dan staf ahli. Kami hormati Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan yang mengikuti rapat paripurna langsung dari gedung DPRD Provinsi Riau maupun yang mengikuti secara virtual. Bersama ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara rapat paripurna DPRD Provinsi Riau dengan agenda 1. Penyampaian rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2021 oleh Gubernur. 2. Penyampaian laporan hasil kerja Pansus Konflik Lahan Masyarakat dengan perusahaan Provinsi Riau sekaligus persetujuan Dewan. Senin, 4 Juli 2022. Kita mulai. Yang akan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau. Kepada Bapak yang terhormat kami persilakan Haji Syafarudin Poti, SH. Bismillahirrahmanirrahim. Bila bersada berjalan pandang purnama di dalam undangan sudah datang, kita mulai rapat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Alhamdulillah. Yang terhormat saudara yang saya hormati saudara anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Riau, seperti saudara Jati,
Yang kami hormati Saudara Ketua Fraksi, Ketua Komisi, dan segenap anggota DPRD Riau, Saudara Sekretaris Daerah, Saudara pimpinan instansi vertikal, para pejabat tinggi pertama organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau, saudara para rektor, direktur perguruan tinggi se-Kecamatan, para tokoh masyarakat, adat insan pers, bantuan dan bantuan jemputan majelis yang kami muliakan, yang hadir secara langsung di ruang rapat yang berbahagia secara rapat dewan yang terhormat. Pertama-tama marilah kita mempersembahkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat, rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada hari ini bahagia kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat hadir bersama-sama dalam rangka pelaksanaan rapat paripurna Dewan pada hari ini. Salawat beri salam kita kirim kepada junjungan alam Dinda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari ini. Amin ya. Sesuai data yang telah disampaikan oleh Sekretariat DPRD bahwa berdasarkan daftar hadir dari 65 anggota Dewan yang telah hadir baik secara fisik maupun secara virtual berjumlah 44 orang. Dengan demikian quorum rapat terpenuhi dan rapat paripurna Dewan pada hari ini dapat dilaksanakan. Dengan segala kerendahan hati, seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita bermohon bimbingan serta petunjuk Allah SWT pada hari ini Senin, tanggal 4 Juli 2022, pukul 11.16, WIB Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang beragendakan 1. Penyampaian rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksana APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2021 oleh Gubernur. 2. Penyampaian laporan hasil kerja pansus konflik lahan masyarakat dengan perusahaan di Provinsi Riau sekaligus persetujuan Dewan. Secara resmi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara Wakil Gubernur yang kami hormati, para anggota Dewan yang terhormat, cincin tuan-tuan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan. Guna mempersingkat waktu dan efisiensi rapat paripurna ini, marilah sama-sama kita ikuti penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Riau tahun 2021 oleh Kepala Daerah yang disampaikan oleh Saudara Wakil Gubernur Riau. Untuk itu, dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, yang saya hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau, yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Riau yang mengikuti sidang paripurna ini baik secara langsung maupun virtual, yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Riau, yang saya hormati Rektor dan Direktur Pimpinan Perguruan Tinggi Provinsi Riau, yang saya hormati pejabat tinggi pertama di lingkungan pemerintahan Provinsi Riau, yang saya hormati pimpinan instansi vertikal di Provinsi Riau, yang saya hormati ence-ence tuan-tuan, puan-puan, serta undangan dan hadirin yang berbahagia. Untuk mengawali pertemuan ini, kami mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
dengan kalimat mulia Alhamdulillah, karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita semua masih diberikan kemampuan untuk menghadiri rapat paripurna dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Riau tahun anggaran 2021. Selawat beserta salam tentunya tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan berselawat di hari akhir kelak kita mendapat syafaat beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara Ketua, Wakil Ketua, anggota Dewan serta Majelis Undangan yang kami hormati. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh hadirin yang hadir, yang telah meluangkan waktu untuk memperkenankan kami untuk menyampaikan sambutan pengantar penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Riau tahun anggaran 2021. Pemerintah Provinsi Riau selaku eksekutif tentu berusaha memastikan kegiatan pembangunan berada pada jalur dan arah yang sesuai dengan visi dan misi yang telah tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau tahun 2019-2024, di mana sasaran pembangunan berkelanjutan, sustainable development, dengan memperhatikan lingkungan sosial dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, sustainable growth. Bahwa membangun tidak hanya meningkatkan dari segi kuantitas, namun juga pada perbaikan secara kualitas. Tidak hanya mengejar pembangunan infrastruktur, tetapi juga dengan tetap memperhatikan pembangunan suprastruktur, di mana nilai-nilai luhur falsafah Melayu yang telah diwariskan oleh para generasi terdahulu bisa meresap kepada generasi penerus dan menghadirkan manfaat yang berkesinambungan dalam menyeimbangkan berbagai aspek pada kehidupan masyarakat, dan untuk seterusnya dengan tidak mengabaikan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana bagian dari membawa citra harapan Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat, dan unggul di Indonesia atau yang disingkat dengan Riau Bersatu. Saudara Ketua, Wakil Ketua, anggota Dewan serta Majelis Undangan yang kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa upaya yang telah dilakukan tahun anggaran 2021 tergambar dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 berupa laporan keuangan pemerintah Provinsi Riau tahun 2021 yang telah disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan pemerintah Provinsi Riau telah melewati mekanisme proses review oleh Inspektorat Provinsi Riau yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan proses audit. BPK Perwakilan Provinsi Riau telah selesai melaksanakan audit dan telah pula menyampaikan pada rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Riau dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Riau kepada Ketua DPRD dan Gubernur Riau pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 yang lalu, dan alhamdulillah mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Opini wajar tanpa pengecualian yang diperoleh merupakan makna dari keberhasilan dalam membangun komitmen bersama dan kerja keras antara pemerintah daerah Provinsi Riau dan DPRD Provinsi Riau. Predikat opini wajar tanpa pengecualian bukan merupakan wujud dari orientasi akhir, namun lebih kepada rangkaian proses yang berkesinambungan pada kegiatan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karenanya, pemerintah Provinsi Riau tetap berupaya dan menunjukkan komitmen yang kuat dari waktu ke waktu terhadap laporan keuangan yang berkualitas, reliable, dan accountable. Aspek pengendalian internal adalah salah satu bagian yang menjadi concern pemerintah Provinsi Riau, di mana hal ini merupakan bagian dari upaya untuk penguatan tata kelola pemerintahan yang baik. Bagaimana yang patut kita cermati bersama secara faktual bahwa hari-hari ini kita dihadapkan pada situasi dan kondisi eskalasi perubahan dan ketidakpastian, tidak hanya pada skala wilayah regional, namun lebih luas kepada situasi global akibat tingginya tingkat interdependensi
berbagai aspek kehidupan yang terus bergerak secara dinamis. Hal ini pula yang membawa pada muara kerjasama yang baik antara pemerintah dan DPRD sangat diperlukan dalam rangka mencapai tujuan yang lebih mulia dan mendasar, yaitu upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau secara keseluruhan. Saudara Ketua, Wakil Ketua, anggota Dewan serta Majelis Undangan yang kami hormati. Selanjutnya pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan gambaran secara umum laporan keuangan pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2021 setelah diaudit PPK Perwakilan Provinsi Riau, yaitu realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, dan sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa adalah sebagai berikut. Pertama, pendapatan daerah. Realisasi pendapatan Provinsi Riau tahun anggaran 2021 sebesar 9 triliun 383 miliar 1.507.905,44 rupiah atau 102,17% dari anggaran sebesar 9 triliun 183 miliar 690.915.224 rupiah yang berasal dari realisasi pendapatan asli daerah sebesar 4 triliun 50 miliar 461.561.144,44 rupiah atau 100,89% dari anggaran sebesar 4 triliun 14 miliar 678.028.946 rupiah. Realisasi pendapatan transfer sebesar 5 triliun 324 miliar 745.236.758 rupiah atau 103,07% dari anggaran sebesar 5 triliun 166 miliar 277.886.478 rupiah dan realisasi lain-lain pendapatan yang sah sebesar 7 miliar 787.710.004 rupiah atau 284,74% dari anggaran sebesar 2 miliar 735 juta rupiah. Kedua, belanja daerah. Realisasi belanja Provinsi Riau tahun anggaran 2021 sebesar 8 triliun 931 miliar 704.166.450,55 rupiah atau 91,93% dari anggaran sebesar 9 triliun 715 miliar 374.904.870 rupiah yang berasal dari realisasi belanja operasi sebesar 6 triliun 62 miliar 992.053.173,52 rupiah atau sebesar 92,90% dari anggaran sebesar 6 triliun 526 miliar 461.934.717 rupiah. Realisasi belanja modal sebesar 1 triliun 18 miliar 455.078.253,37 rupiah atau 81,51% dari anggaran sebesar 1 triliun 249 miliar 559.519.772 rupiah. Realisasi belanja tak terduga sebesar 245.808.686 rupiah atau 0,53% dari anggaran sebesar 46 miliar 373.907.506 rupiah. Realisasi belanja transfer sebesar 1 triliun
Rp4.491.320.346,70 atau 99,05% dari anggaran sebesar Rp1.512.905.875. Ketiga, pembiayaan daerah. Realisasi pembiayaan Provinsi Riau tahun anggaran 2021 sebesar 5.659.756.266,73 miliar. Ulangi, 73 rupiah atau 100,19% dari anggaran sebesar 533.689.989.446 rupiah, yang seluruhnya berasal dari realisasi penerimaan pembiayaan karena pengeluaran pembiayaan tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2021. Realisasi penerimaan pembiayaan tersebut berasal dari realisasi sisa lebih perhitungan anggaran atau yang disingkat dengan SILPA. Keempat, sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA. Realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran SILPA Provinsi Riau tahun anggaran 2021 sebesar 9.999.097.721,62 rupiah yang berasal dari pendapatan daerah sebesar 9.303.105.70905,44 rupiah dikurangi dari realisasi belanja daerah sebesar 8.991.764.166.450,55 rupiah dan ditambah realisasi pembiayaan daerah sebesar 532.659.756.266,73 rupiah. Saudara Ketua, Wakil Ketua, anggota Dewan, serta Majelis Undangan yang kami hormati. Setelah memperhatikan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintahan Provinsi Riau tahun 2021 tersebut, selanjutnya kami bermaksud menyampaikan kepada tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD dan Badan Anggaran Dewan yang terhormat dalam menyusun perubahan APBD tahun 2022 serta penyelenggaraan urusan wajib untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta pengembangan sistem jaminan sosial. Untuk selanjutnya, secara khusus terhadap seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau, kami mengingatkan kembali untuk tetap terus melakukan upaya dan berbagai terobosan yang mengarah pada peningkatan kinerja, mewujudkan kualitas pelayanan publik yang prima, serta melaksanakan program kegiatan yang menjadi tanggung jawab saudara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan penuh rasa tanggung jawab dan keikhlasan. Demikian gambaran umum rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 yang dapat kami sampaikan. Harapan kami terhadap nuansa positif kerjasama yang telah terbina dan berlangsung harmonis antara eksekutif dan legislatif dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan guna menjaga kelangsungan pembangunan daerah yang meliputi seluruh sendi kehidupan sesuai dengan harapan semua lapisan masyarakat dan merupakan wujud dari implementasi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Riau yang sama-sama kita banggakan. Selanjutnya, kami berharap kepada Dewan yang terhormat agar rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 dapat diagendakan pembahasannya dan selanjutnya melakukan persetujuan bersama paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir sebagaimana ditegaskan pada pasal 194 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah
untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah setelah dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri terlebih dahulu. Saudara Ketua, Wakil Ketua, anggota Dewan serta Majelis Undangan yang kami hormati. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Pada akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala jugalah kita berdoa dan berserah diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, mengampuni kita dan atas seluruh ikhtiar yang telah kita lakukan mendapat ridhonya serta menjadi ibadah bagi kita semua. Amin. Tinggi menjulang pokok sialang, bersarang lebah di ujung dahan. Perda pertanggungjawaban telah dirancang. Semoga pengesahan bisa disegerakan. Dara Melayu melepas penat sehari mencari untayan selasih. Kepada anggota Dewan yang terhormat, kami ucapkan ribuan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyerahan naskah raperda dari Wakil Gubernur Riau kepada pimpinan DPRD. Kepada Wakil Gubernur Riau beserta pimpinan DPRD Provinsi Riau, kami persilakan. Kepada Wakil Gubernur Riau beserta pimpinan DPRD Provinsi Riau, kami persilakan kembali. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Wakil Gubernur Riau yang telah berkenan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2021 pada rapat paripurna. Tuan-tuan, puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan. Dengan telah diserahkan naskah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Riau tahun 2021 oleh Saudara Wakil Gubernur Riau pada pimpinan DPRD, maka rapat paripurna kita lanjutkan dengan agenda berikut. Izin pimpinan. Izin pimpinan. Silakan. Baik. Saya Kelmi Amri dari Fraksi Demokrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pimpinan yang kami hormati, Pak Gubernur yang mewakili Pak Wakil Gubernur serta rekan anggota DPRD, seluruh Forkopimda yang hadir. Dari apa yang telah disampaikan Gubernur, perlu menjadi rambu-rambu bagi kita dalam hal pembahasan APBD 2022 perubahan ataupun 2023 nantinya, di mana kami melihat silpa setelah dilakukan audit oleh BPK ini terlalu besar, hampir 1 triliun. Ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan kita mendesain rancangan APBD sehingga silpa kita begitu besar. Untuk ke depan, tentu kita berharap dana yang besar ini bisa dimanfaatkan melalui program-program yang sekiranya dibutuhkan oleh masyarakat hari ini, dan ini tentu menjadi perhatian khusus Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur kami maksud. Karena dari setiap pembahasan yang kita lakukan di DPRD, selalu OPD mengeluhkan dengan angka-angka yang telah disajikan oleh tim anggaran pemerintah daerah. Sehingga ruang gerak untuk menuangkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, yang dibutuhkan rakyat yang sifatnya mendesak, kita tidak bisa lagi tuangkan dengan terhukum oleh anggaran. Itu terus yang setiap tahun kita alami. Namun dalam kenyataannya, hampir setiap tahun terjadi silpa. Kalau saya tidak salah, tahun lalu silpa kita di angka 400 miliar. Tahun ini 989 miliar. Alangkah ruginya kita yang semestinya program-program pro rakyat ini yang bisa kita kerjakan di tahun 2022, karena uang kita mengendap dan silpa sampai hampir 1 triliun, program tidak berjalan.
Nah, contoh yang paling sederhana, hampir 40% ruas jalan provinsi kita membutuhkan perhatian khusus dari gubernur. Tetapi karena kita tidak mampu merencanakan dan menyusun APBD dengan baik, yang semula ini bisa kita tuangkan, ini tidak terjadi. Ini mungkin catatan penting Pak Gubernur, sehingga kami di dalam pembahasan APBD 2023 nantinya, karena mungkin di APBD 2022 perubahan juga tidak signifikan kita melakukan pembahasan dan menuangkan kegiatan-kegiatan yang bersifat skala besar. Nah, ini tentu harus dipikirkan. Uang 1 triliun ini untuk apa dan bagaimana bisa dibelanjakan. Kita tidak ingin lagi ada silpa di tahun-tahun mendatang. Kalaupun ada, janganlah sampai sebesar itu. Ini membuktikan, kalau boleh kami menyampaikan hari ini Pak Gubernur, walaupun pahit tapi wajib kami sampaikan. Ini ketidakmampuan kita mendesain belanja untuk kebutuhan masyarakat kita. Saya pikir ini saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, cukup. Ini Pak Gubernur, syarat dari Ketua Fraksi Demokrat. Jauh. Ini. Oke, rapat paripurna kita lanjutkan dengan agenda berikutnya, yaitu penyampaian laporan hasil kerja Pansus konflik lahan masyarakat dengan perusahaan di Provinsi Riau sekaligus persetujuan Dewan. Saudara Wakil Gubernur Riau yang kami hormati, para anggota Dewan yang terhormat, cincin tuan-tuan, puan-puan, jemputan majelis yang kami muliakan. Beberapa waktu yang lalu telah kita membentuk panitia khusus tentang konflik lahan masyarakat dengan perusahaan di Provinsi Riau. Seiring berjalan waktu, tentunya Pansus telah banyak menyelesaikan tugas-tugas demi terwujudnya hasil yang maksimal. Dari agenda yang telah tersusun, maka dapat kita maknai bahwa paripurna kita hari ini adalah penyampaian laporan hasil kerja panitia khusus. Untuk mengetahui lebih lengkap dan jelas, marilah kita dengar laporan panitia khusus tentang konflik lahan masyarakat dengan perusahaan di Provinsi Riau, sehingga kita dapat semua memahami dan jelas isi laporan panitia khusus tersebut. Guna mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ketua Pansus atau juru bicara Pansus tentang konflik lahan masyarakat dengan perusahaan di Provinsi Riau yang ditunjuk untuk menyampaikan laporan hasil kerjanya kepada Ketua Panitia Pansus. Kami persilakan. Terima kasih pimpinan sidang untuk pembacaan laporan Pansus DPRD tentang konflik lahan kepada masyarakat Provinsi Riau dibacakan langsung oleh Ketua Pansus. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Saudara Gubernur, dan hadir Bapak Wakil Gubernur Provinsi Riau, yang saya hormati Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Provinsi Riau, dan saya hormati Saudara anggota Forum Forkopimda Provinsi Riau, Saudara Sekretaris Daerah dan segenap jajaran pemerintah Provinsi Riau, rektor dan pimpinan perguruan tinggi,
para alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, rekan-rekan media cetak maupun elektronik, serta hadirin dan hadirat jemputan majelis yang berbahagia. Sebagai hamba Allah, Tuhan Yang Maha Esa, izinkanlah kami mengajak kita semua yang ada di ruang ini untuk istiqomah menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita dapat menikmati hidup dan kehidupan ini, dan khusus keadaan sehat walafiat serta dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Riau dengan agenda laporan hasil kerja panitia khusus Pansus penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan di Provinsi Riau. Selanjutnya, salawat beri salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamu alayka ya Rasulullah. Kerja Pansus penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan dapat disebut dengan Pansus Padat Kerja. Selama 6 bulan, hampir setiap minggu, Pansus secara maraton melakukan berbagai kegiatan seperti rapat, baik rapat internal Pansus maupun bersama pihak-pihak terkait, rapat menghadapi masyarakat sebagai pelapor, rapat memanggil dan mendengarkan keterangan para perusahaan sebagai pihak yang terlapor. Pansus juga mengadakan rapat dengar pendapat bersama institusi pemerintah seperti bupati, kepala dinas, kepala badan, baik provinsi maupun kabupaten, termasuk juga kepala desa, camat, tidak terlepas pada Badan Pertanahan Provinsi Daerah Provinsi Riau, kepala BPN kabupaten. Terdapat konflik antara masyarakat dan perusahaan. Kehadiran BPN sangat penting karena BPN sebagai pihak yang menerbitkan sertifikat hak guna usaha perusahaan perkebunan di Provinsi Riau. Selain mendengarkan pendapat para pihak yang berkonflik, Pansus juga turun langsung ke beberapa lokasi yang menjadi objek konflik, turun ke lapangan setelah mendengarkan aspirasi guna memastikan lokasi konflik dan menggali serta memahami akar masalah konflik. Hasil keterangan para pihak dan informasi dari pemerintah, kami lakukan konfirmasi dengan turun langsung ke lapangan. Pemeriksaan di lapangan dilakukan agar informasi yang dapat diperoleh relevan dengan fakta yang di lapangan. Setelah melalui pembahasan intens dan melalui harapan dan kajian antara panitia khusus dengan segenap pihak pemangku kepentingan, dan juga setelah konsultasi pada Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, dan dilanjutkan ke Kantor Staf Presiden KSP dan Kementerian Perkebunan Republik Indonesia, maka panitia khusus penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan dengan ini menyampaikan laporan hasil kerja Pansus kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Riau sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan amanah dari kelembagaan DPRD Provinsi Riau dan masyarakat. Pimpinan sidang, cici, puan-puan dan tuan-tuan hadirin yang kami hormati. Sebelum menyampaikan laporan ini terlebih dahulu, perkenankan kami menyampaikan sistematika laporan hasil kerja panitia khusus yang terdiri 5 bagian, yaitu pertama pendahuluan, A. Gambar umum, B. Dasar pembentukan Pansus, C. Mekanisme pembahasan, 2. Pembahasan, 3. Kesimpulan dan rekomendasi, 4. Penutup, 5. Lampiran. Pertama, pendahuluan. Gambaran umum. Salah satu tujuan negara adalah sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 adalah memajukan secara umum kedamaian dan ketenangan dalam kehidupan, termasuk melakukan kegiatan usaha serta kepastian hukum atas hak milik adalah syarat mutlak untuk terciptanya kesejahteraan. Konflik khususnya konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan termasuk salah satu dari masalah yang menjadi penghambat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat. Penyelesaian konflik lahan tidak dapat dilihat secara sederhana. Konflik lahan pada saat ini, pada satu sisi, berada dalam kepentingan negara untuk meningkatkan investasi, namun di sisi lain ada hak-hak masyarakat, baik secara individu maupun komunal, yang terganggu bahkan hilang akibat usaha perusahaan. Pemberian izin, konsesi, dan hak guna usaha oleh pemerintah
kepada pelaku usaha atau investor seharusnya telah menjadi jaminan kepastian hukum. Izin atau hak secara normatif adalah limpahan kewenangan atau kekuasaan kepada subjek hukum untuk menguasai atau menentukan suatu perbuatan hukum terhadap objek yang diberikan hak atau izin oleh pemerintah. Namun fakta yang pansus temukan, tidak sedikit konflik lahan terjadi pada lokasi yang telah mendapatkan izin atau HGU dari pemerintah. Justru ditemukan sebagai sumber konflik pemberian izin yang tidak lazim dan tidak prosedural tanpa dilakukan penilaian yang seharusnya dilakukan oleh instansi terkait. Perkampungan yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Kementerian Dalam Negeri sudah membangun kantor camat, kantor kepala desa lengkap dengan struktur pemerintahannya. Kementerian Kesehatan telah membangunkan puskesmas lengkap dengan tenaga medisnya. Kementerian Agraria telah menerbitkan sertifikat tanah masyarakat dan sebagainya. Namun desa tersebut masih termasuk ke dalam kawasan hutan. Masyarakat kehilangan hak-hak mereka, hak individu maupun hak komunal akibat izin atau hak yang diberikan kepada perusahaan. Pemberian izin dan atau hak kepada perusahaan semestinya benar-benar bersih dari dan steril dari hak-hak lainnya, termasuk hak-hak pribadi masyarakat maupun hak masyarakat adat. Pada praktiknya, konflik lahan yang terjadi selama ini justru disebabkan oleh sengketa hak antara masyarakat dan perusahaan. Artinya, secara hukum ada masalah kepastian hak yang menjadi titik utama dari konflik lahan. Konflik pengelolaan SDA tidak boleh dibiarkan agar tidak meluas. Konflik harus mendapat perhatian semua pihak, pemerintah, masyarakat, atau kita semua harus bertanggung jawab untuk mencari jalan keluar agar konflik yang ada dapat diselesaikan. Penyelesaian konflik harus bisa menjembatani, terintegrasi semua kepentingan stakeholder sehingga investasi tetap berjalan dengan baik dan menguntungkan. Penyelesaian integratif kolaboratif satu metode yang baik karena melibatkan semua pihak dalam proses penyelesaian konflik. Penyelesaian integratif kolaboratif mengandung makna kemakmuran bagi semua stakeholder. Masyarakat tetap dapat menikmati dan atau mengelola hak miliknya, sedangkan perusahaan tetap menjalankan usahanya dan memperoleh keuntungan dari investasinya. Penyelesaian integratif kolaboratif, satu pendekatan menjadikan aset sebagai modal bersama yang diolah untuk menghasilkan keuntungan bersama. Perusahaan dan masyarakat dalam dunia investasi harus menjadi pilar yang saling mendukung. Perusahaan tidak boleh semata-mata mencari keuntungan. Prinsip triple bottom line, profit, planet, people, mesti diintegrasikan dan ditaati oleh pihak perusahaan sebagai institusi bisnis yang mencari keuntungan. Perusahaan harus menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dengan baik secara wajib peduli terhadap masyarakat serta melindungi hak-hak masyarakat adalah syarat mutlak kemitraan perusahaan dan masyarakat dalam dunia bisnis modern. Bapak dan Haji Tenas Effendi dalam bukunya Syair Nasib Melayu menyampaikan, sejak dibuka pula perkebunan besar, luasnya sampai ribuan hektar, habislah ranah hutan belukar, masyarakat banyak hidup terlantar. Kepada perusahaan kami ingatkan, mencari rezeki jangan menghabiskan, kerjasama dengan masyarakat tempatan agar tak terjadi konflik dan pertikaian. B. Dasar pembentukan pansus. Dalam proses pembahasan yang meliputi penyusunan hingga penyempurnaan rancangan rekomendasi ini, pansus telah mendapat legitimasi kuat dari beberapa keputusan. 1. Peraturan DPRD Provinsi Riau nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPD Provinsi Riau pasal 90 ayat 2 yang menyebutkan panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah. Berdasarkan hal tersebut, pembentukan pansus konflik lahan masyarakat dengan perusahaan
di Provinsi Riau diusulkan oleh 49 orang anggota DPRD Provinsi Riau yang terdiri dari fraksi Partai Gerindra 6 orang, fraksi Partai Golkar 7 orang, fraksi PKS 6 orang, fraksi PKB 6 orang, fraksi PAN 7 orang, fraksi PDIP 8 orang, fraksi Demokrat 5 orang, fraksi gabungan P3 Nasdem Hanura 4 orang. Artinya seluruh fraksi mendukung pembentukan pansus konflik lahan ini. Yang tidak menandatangan bukan berarti tidak menyetujui, hanya saja waktu itu kita dibatasi oleh ruang dan waktu, COVID sedang berjangkit sehingga tidak sempat terhubung dengan yang lainnya. Bahwa dengan hasil dukungan tersebut, maka telah terpenuhinya syarat untuk pembentukan pansus. 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau nomor 40 KPTS DPRD tahun 2021 tentang pembentukan pansus penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan. Adapun struktur kepenelitian pansus adalah sebagai berikut yang terdiri dari putusan semua fraksi di DPRD Provinsi Riau. Marwan Yohanis Esos MIKOM, Gerindra, Ketua. Robin Hutagalung, Wakil Ketua dari PDIP. Ami Yublis, alias Ucok, Golkar. Haja Yanti Kumalasari, SMM Golkar. Irwandi SAMH PDIP. Tumpal Huta Barat Demokrat. Manahara Napi Tukulu SAMH Demokrat. Ustadz Dr. Suhaidi SPDI MPDI Gerindra. Ardiansyah PKS, Haji Abdul Qasim PKS, Sulaiman MZ PAN, Dr. Mardianto Manan PAN, Abu Khairi fraksi PKB, Ali Rahman Harahap gabungan P3 Nasdem Hanura, Sardiono MD gabungan P3 Nasdem Hanura. 3. Putusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau nomor SK nomor 45 KPTS Sekre garis miring DPRD 21 tentang pengangkatan tim ahli pansus pembentukan pansus penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan. Berikut mengenai tim ahli pansus. 1. Dr. Firdaus SAMH tim ahli 1, Dr. Zulfikri Taguan SAMH tim ahli 2. C. Mekanisme pembahasan. Berikut agenda dan kegiatan pembahasan yang telah dilakukan. 1. Rapat internal pansus 14 kali. 2. Rapat dengar pendapat pelapor, terlapor, dan pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, provinsi 9 kali. Konsultasi kementerian 4 kali. Kunjungan lapangan meliputi lokasi konflik kabupaten 6 kali. Menerima kunjungan kerja pansus konflik lahan DPRD Provinsi Jambi 1 kali, rapat finalisasi pembuatan rekomendasi akhir pansus 2 kali. Dua, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan. Pansus penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan telah melalui proses rapat dan konsultasi untuk mendapat informasi yang akurat, valid. Pansus melakukan pemanggilan kepada masyarakat sebagai pelapor dan perusahaan sebagai terlapor guna memperkuat pemahaman atas konflik dan mencari upaya penyelesaian konflik. Pansus memanggil pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten, pemerintah desa, serta Badan Pertanahan Nasional, provinsi, dan kabupaten. Pansus tidak hanya membaca laporan dari masyarakat, tetapi juga turun langsung ke lokasi konflik untuk memastikan atau membuktikan ada atau tidaknya konflik secara umum. Dapat kita berikan kesimpulan. 1. Bahwa konflik antara masyarakat dan perusahaan di Riau cukup banyak dan luas sehingga berdampak secara ekonomi dan sosial. 2. Konflik dapat menghambat kepentingan negara dalam menambah pendapatan melalui investasi. 3.
hak-hak masyarakat hilang atau terampas akibat kegiatan usaha perusahaan. 4. Izin atau hak yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan harus benar-benar bersih, hak masyarakat baik pribadi maupun hak komunal masyarakat adat, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya alam oleh perusahaan. 5. Penyelesaian konflik membutuhkan kerjasama semua pihak. B. Rekomendasi pansus. Harus diakui, waktu yang sangat singkat tidak mungkin dapat diselesaikan konflik lahan masyarakat dan perusahaan oleh pansus. Sebagai perpanjangan tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pansus hanya melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Pansus tidak bisa membuat atau melakukan sesuatu yang bukan hak pansus, meskipun hal itu dapat dibutuhkan dalam menyelesaikan konflik. Misalnya, mencabut izin usaha atau tidak memperpanjang izin usaha perusahaan, karena itu bukan wilayah yang menjadi kewenangan pansus. Pansus telah bekerja dengan maksimal, melaksanakan rapat dengar pendapat bersama pemerintah, memanggil pelapor dan terlapor. Rekomendasi umum. Hak guna usaha atau HGU diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-Undang Agraria. Berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Agraria, HGU dapat diberikan untuk jangka waktu maksimal 25 tahun. Untuk perusahaan dengan kebutuhan tertentu dapat diberikan jangka waktu maksimal 35 tahun. Setelah habis jangka waktu, HGU dapat diperpanjang untuk waktu yang paling lama 25 tahun. Pengaturan mengenai HGU selanjutnya dapat kita temui pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah. Menurut pasal 8 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, setelah perpanjangan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Agraria, dapat diberikan pembaruan hak izin. Jadi HGU hanya dapat diperpanjang sebanyak 1 kali. Apabila pemegang HGU masih ingin mempergunakan tanah tersebut, maka ia harus mengajukan permohonan pembaruan HGU. Permen Nomor 26 Tahun 2007, Pasal 11 serta diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2021, Pasal 27 huruf pertama. Pemegang hak guna usaha berkewajiban untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit 20% dari luas tanah yang diberikan hak guna usaha dalam hal pemegang hak merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas dan penggunaan untuk perkebunan. HGU dapat dibatalkan oleh Menteri apabila tidak memenuhi ketentuan pasal 27 dan pasal 28. Pasal 27, pemegang hak guna usaha berkewajiban untuk C. Memberikan jalan keluar atau jalan air untuk kemudahan lain bagi pekarangan atau bidang tanah yang terkurung. Dan pasal 28, pemegang hak guna usaha dilarang B. Mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum, akses publik, dan atau jalan air. Seperti halnya di dalam pasal 27 dan 28, di dalam pasal 31, hak guna usaha juga menerangkan tentang hapusnya HGU karena A. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan, B. Dibatalkan haknya oleh Menteri sebelum jangka waktu berakhir karena tidak memenuhi ketentuan kewajiban dan atau larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dan pasal 28. Rekomendasi kasuistik.
Mengingat keterbatasan waktu, tentunya masih banyak gagasan-gagasan yang produktif dan konstruktif bagi proses penyelesaian konflik ini yang belum terakomodir. Maka dari itu, kami mengharapkan masukan-masukan yang berguna untuk membantu penyelesaian konflik ini agar lebih sempurna. Adapun hal-hal yang konstruktif tersebut kami tuangkan dalam butir-butir rekomendasi kasuistik yang tidak terpisahkan dari lampiran yang ada, yakni sebagai berikut. Pertama, masyarakat Kenegrian Siberakun, Benai, Kopa, Cengar, Kotorajo, Kabupaten Kuantan Singingi dengan PT Duta Palma Nusantara. Rekomendasi: berpijak dari dokumen-dokumen masyarakat adat sejak zaman Orde Baru, setelah dipelajari tim Pansus, menemukan data dan fakta bahwa pertama, surat datuk yang menyampaikan kepada Binagraha. Yang kedua, Binagraha membalas surat tersebut dengan memerintahkan Gubernur Riau. Yang ketiga, Gubernur Riau memerintahkan Bupati Indragiri Hulu melakukan pengecekan lapangan. Setelah dilakukan pengecekan lapangan oleh Bupati Indragiri Hulu, menemukan di dalam HGU PT Duta Palma Nusantara hanya 7.000 hektar yang diberikan izin dan 3.000 hektar adalah milik masyarakat. Perjanjian-perjanjian yang dilakukan pada rentang waktu tersebut telah tercapai kesepakatan-kesepakatan antara masyarakat, tokoh masyarakat dan perusahaan. Namun itu hanya sebagian kecil yang dilaksanakan. HGU yang pertama berlaku hanya sampai tahun 2018. Dalam perjalanan perizinan PT Duta Palma Nusantara terindikasi proses tidak prosedural dan tidak lazim. Seharusnya salah satunya adalah izin diperpanjang HGU 13 tahun sebelum masa habis. Artinya mereka memanfaatkan celah hukum yang seharusnya diperpanjang izin paling lambat 2 tahun sebelum berakhirnya perizinan, namun perusahaan memperpanjang izin 13 tahun sebelum izinnya berakhir. Bahwa dengan ditandatanganinya perpanjangan izin tahun 2005 dan berlaku tahun 2018, berarti pihak perusahaan tidak menjalankan undang-undang dan aturan pemerintah yang berlaku mulai tahun 2005 sampai tahun 2018 seperti pelaksanaan penilaian usaha perkebunan harus dilakukan setiap 3 tahun sekali yang meliputi antara lain legalitas, manajemen kebun, pengolahan hasil, sosial, lingkungan, pelaporan. Penilaian ini sekaligus menentukan kelas kebun dengan skor penilaian nilai lebih besar dari 80 sampai 100 kelas 1, 60 sampai 80 kecil 80 kelas 2, nilai lebih besar 40 kecil dari 60 kelas 3, nilai lebih besar 20 kecil dari 40 kelas 4, dari 0 lebih kecil dari 20 kelas 5. Dapat dipastikan penilaian usaha perkebunan di atas tidak dilakukan terhadap PT Duta Palma Nusantara karena memperpanjang izin HGU ditandatangani tahun 2005 namun berlaku mulai tahun 2018. Bagaimana mungkin penilaian dilakukan tahun 2005 untuk tahun 2006 sampai tahun 2018 sementara izin ditandatangani tahun 2005? Patut diduga terjadi kolusi antara oknum pemberi izin dengan manajemen PT Duta Palma Nusantara yang merugikan masyarakat dan negara. Untuk itu, sebagai syarat perpanjangan izin HGU, karena izin telah ditandatangani tahun 2005 dan berlaku untuk tahun 2014, aturan tentang kewajiban perusahaan untuk memberikan 20% dari luas HGU yang dimiliki oleh perusahaan mulai berlaku tahun 2007, yang tentunya ini juga harus dilakukan oleh PT Duta Palma Nusantara karena HGU mulai diberlakukan tahun 2018. Karena HGU yang terbit pada tahun 2005, maka masyarakat dirugikan karena perusahaan tidak melaksanakan kewajiban 20% untuk dikerjasamakan dengan masyarakat. Juga terindikasi adanya kolusi
pada penerbitan izin guna mengakali, mengelabui untuk menghindar pola KKPA 20% tahun 2007, Permentan nomor 26 tahun 2007. Banyaknya perjanjian-perjanjian yang membuat antara PT Duta Palma Nusantara dan masyarakat yang tidak pernah direalisasikan. Maka dengan ini pansus konflik lahan 1 merekomendasikan kepada Gubernur Riau meminta kepada Kementerian ATR BPN untuk mencabut izin hak guna usaha PT Duta Palma Nusantara nomor 38 garing HGU garing BPN garing 2005 yang diterbitkan pada tanggal 18 April tahun 2005, dan atau 2, merekomendasikan kepada Gubernur Riau meminta kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk memerintahkan segera PT Duta Palma Nusantara untuk melaksanakan kewajiban pembangunan kebun kemitraan sebesar minimal 20% dari total HGU yang diberikan sesuai dengan Pemerintahan nomor 26 tahun 2007. 3, merekomendasikan kepada Gubernur Riau meminta kepada Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nasional Republik Indonesia untuk meninjau kembali izin penanaman modal PT Duta Palma Nusantara karena terdapat banyak kerugian yang dirasakan masyarakat akibat operasional perusahaan. Karena Duta Palma ini merupakan PMA, jadi melibatkan Badan Penanaman Modal. 4, merekomendasikan kepada Gubernur Riau untuk menghitung kerugian masyarakat dan negara yang selama ini menjadi penghasilan PT Duta Palma Nusantara terhadap lahan dan izin yang tidak prosedural tersebut untuk dikembalikan kepada negara dan atau sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. B, mengawal dan memproses agar rekomendasi ini dapat direalisasikan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Selanjutnya, kami persilakan Bapak Manahara Napitupulu untuk melanjutkan pembacaan rekomendasi ini. Terima kasih. Saya akan melanjutkan. 2 Rumawi, masyarakat Desa Simpang Raya Kabupaten Kuantan Sengingi dengan PT Wanasari Nusantara. Rekomendasi. Berdasarkan data dan fakta bahwa karena lahan tersebut tidak pernah dikelola terhadap izin yang diberikan oleh PT Wanasari Nusantara sehingga menjadi tanah terlantar, maka lahan itu digarap oleh masyarakat karena apabila diberikan izin dan diterlantarkan, maka tanah tersebut dikembalikan menjadi milik negara. Dan karena ini menjadi tanah terlantar, maka kemudian masyarakat membangun kebun, tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh perusahaan. Buktinya, sawit telah tumbuh selama 12 tahun. Untuk itu, tim Pansus berkesimpulan sebagai berikut. 1, merekomendasikan kepada Gubernur Riau agar memerintahkan Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan Bupati Kuantan Sengingi untuk mendesak PT Wanasari agar tidak melakukan penumbangan pada kebun masyarakat yang berada di dalam kawasan HGU perusahaan. Diminta kepada PT Wanasari Nusantara untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah yang saling menguntungkan atau win-win solution, termasuk dengan cara ganti rugi yang sesuai dengan keputusan atau kesepakatan kedua belah pihak. 2, merekomendasikan kepada Gubernur Riau
akan memerintahkan Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan Bupati Kuantan Singingi untuk menegaskan bahwa galian parit gajah yang mengelilingi lahan masyarakat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Oleh sebab itu, harus segera ditutup, serta mengikuti perintah Bupati Kabupaten Kuantan Singingi agar perusahaan memberikan 9 titik akses keluar masuk masyarakat. Jika perintah ini tidak dilaksanakan oleh perusahaan, maka akan menjadi catatan penting yang berguna untuk pertimbangan perpanjangan HGU PT Wanasari Nusantara pada masa berikutnya. 3. Masyarakat yang berada di sekitar HGU PT Wanasari Nusantara harus merasakan manfaat dari adanya PT Wanasari Nusantara sekitar lingkungan tempat tinggal mereka dengan diadakannya kerjasama dengan pola KKPA atau diberikannya CSR oleh PT Wanasari Nusantara untuk masyarakat. CSR adalah kewajiban yang harus diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat agar keberadaan PT Wanasari Nusantara berdampak bagi kesejahteraan masyarakat yang berada dekat perusahaan. 4. Menghimbau perusahaan untuk mengganti kerugian terhadap 20 hektar kebun masyarakat yang terkena dampak salah tumbang oleh perusahaan. 5. Merekomendasikan agar perusahaan bertoleransi untuk tidak menumbang tegakan yang masih ada, dan jika harus dilakukan, ganti rugi harus disesuaikan dengan standar nilai pasar. 3. Rumawe. Masyarakat Desa Setiang, Kabupaten Kuantan Singingi dengan PT Rimba Lajuardi. Rekomendasi 1. Bahwa PT Rimba Lajuardi telah mengakui memang benar seluruh wilayah Desa Setiang masuk dalam lokasi izin PT Rimba Lajuardi dan sesuai dengan hasil rapat dengar pendapat pada tanggal 26 Januari 2022, di mana para pihak sepakat bahwa PT Rimba Lajuardi mendukung dalam semua proses yang diajukan masyarakat kepada pemerintah. 2. Kepada PT Rimba Lajuardi diminta memberikan dukungan secara tertulis atas permohonan masyarakat kepada pemerintah. 3. Merekomendasikan kepada Gubernur Riau agar memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau untuk memerintahkan PT Rimba Lajuardi agar merealisasikan kesepakatan kedua belah pihak pada tanggal 23 April 2019, yakni sebagai berikut. A. Untuk kebun yang ada di dalam izin konsesi akan dilakukan program kemitraan. B. Secara normatif perusahaan mematuhi aturan pemerintah. 4. Merekomendasikan kepada Gubernur Riau agar memerintahkan Kepala Dinas DL agar merekomendasikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk mengupayakan perkebunan kelapa sawit yang berada di luar HTI atau HPL untuk dikeluarkan dari kawasan hutan atau pelepasan. 5. Merekomendasikan kepada Gubernur Riau agar memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau bekerjasama dengan BPN untuk diberikan sertifikat hak milik di atas tanah yang dikuasai masyarakat melalui program TORA. 6. Mendesak pemerintah Provinsi Riau untuk segera melakukan perubahan tata ruang dengan melakukan pelepasan kawasan untuk Desa Setiang agar masyarakat dapat memiliki sertifikat hak milik atas tanah tersebut. Rumawe 4. Masyarakat Desa Penyaguan, Kabupaten Indragiri Hulu dengan PT Palma 1. Rekomendasi 1. Merekomendasikan kepada Gubernur Riau dan Bupati Indragiri Hulu agar memerintahkan dengan tegas supaya PT Palma 1 mengindahkan mematuhi keputusan Bupati Indragiri Hulu nomor 180 tahun 2010 tanggal 8 Juli 2010
tentang perpanjangan dan revisi izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama PT Palma 1 luas 10.000 hektar dalam kurung yang prosedural, yaitu tanggal, tahun, dan nomor keputusan Bupati ditulis tangan. 2. Merekomendasikan kepada Bupati Indragiri Hulu agar melaporkan PT Palma 1 kepada pihak yang berwajib untuk menegakkan hukum apabila PT Palma 1 masih menggunakan keputusan Bupati nomor 180 tahun 2010 tanggal 8 Juli 2010 yang sudah dicabut dengan keputusan Bupati nomor 200 tahun 2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang pencabutan keputusan Bupati Indragiri Hulu nomor 180 tahun 2010 dalam kurung nomor diketik tentang perpanjangan dan revisi izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama PT Palma 1. 3. Merekomendasikan kepada Gubernur Riau dan Bupati Indragiri Hulu agar memerintahkan dengan tegas supaya PT Palma 1 mengembalikan tanah garis miring lahan masyarakat sebagaimana telah diinkrah. Baik, terima kasih. 3. Merekomendasikan kepada Gubernur Riau dan Bupati Indragiri Hulu agar memerintahkan dengan tegas supaya PT Palma 1 mengembalikan tanah lahan masyarakat sebagaimana telah diinkrah atau dibebaskan melalui keputusan Bupati Indragiri Hulu nomor 180 tahun 2010
tanggal 8 Juli 2010 tentang perpanjangan dan revisi izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama PT Palma 1, luas 10 hektar. Luas 10.000 hektar dalam kurung yang prosedural, di mana bahwa hingga saat ini masih dikuasai secara sepihak oleh perusahaan. 4. Merekomendasikan kepada Bupati Indragiri Hulu agar dapat memfasilitasi perundingan bersemiring negosiasi antara PT Palma 1 dengan pihak masyarakat dalam kurung KUD Gansal Sejahtera tentang besaran biaya penanaman kelapa sawit yang sudah terlanjur dilakukan oleh PT Palma 1 di tanah masyarakat yang sudah diinkrah sehingga dihitung secara profesional. 5. Merekomendasikan kepada Bupati Indragiri Hulu agar memfasilitasi perembukan antara masyarakat Desa Penyaguan dalam kurung KUD Gansal Sejahtera dengan PT Palma 1 tentang skema pembayaran oleh masyarakat KUD Gansal Sejahtera kepada PT Palma 1 sebagai ganti rugi atas sejumlah tanaman kelapa sawit yang sudah ditanami oleh perusahaan di atas tanah milik masyarakat yang sudah diinkrah. 6. Merekomendasikan kepada Direktur PT Palma 1 agar mengajukan perpanjangan dan revisi keputusan Bupati Indragiri Hulu nomor 91 tahun 2007 tanggal 26 Februari 2007 tentang izin usaha perkebunan atas nama PT Palma 1 luas 14.144 hektar menjadi luas 10.000 hektar menyesuaikan kepada keputusan Bupati Indragiri Hulu nomor 180 tahun 2010 tanggal 8 Juli 2010 tentang perpanjangan dan revisi izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama PT Palma 1 luas 10.000 hektar dalam kurung nomor, tanggal, dan tahun keputusan Bupati ditulis tangan. 7. Merekomendasikan kepada Bupati Indragiri Hulu untuk merevisi keputusan Bupati Indragiri Hulu nomor 91 tahun 2007 tanggal 26 Februari 2007 tentang izin usaha perkebunan atas nama PT Palma 1 luas 14.144 hektar menjadi luas 10.000 hektar menyesuaikan kepada keputusan Bupati Indragiri Hulu nomor 180 tahun 2010 tanggal 8 Juli 2010 tentang perpanjangan dan revisi izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama PT Palma 1 luas 10.000 hektar dalam kurung nomor, tanggal, dan tahun keputusan Bupati ditulis tangan. 8. Merekomendasikan kepada Gubernur Riau untuk meminta kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan kepada Kepala Badan Kerjasama Penanaman Modal Nasional Republik Indonesia di Jakarta agar tidak melayani PT Palma 1 terkait dengan proses pelepasan kawasan hutan dan proses perolehan legalitas apapun apabila menggunakan keputusan Bupati Indragiri Hulu nomor 180 tahun 2010 tanggal 8 Juli 2010 yang sudah dicabut dengan keputusan Bupati Indragiri Hulu nomor 200 tahun 2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang pencabutan keputusan Bupati Indragiri Hulu nomor 180 tahun 2010 dalam kurung nomor, tanggal, tahun diketik tentang perpanjangan dan revisi izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama PT Palma 1. 5. Rumawe. Masyarakat Desa Siambul, Kabupaten Indragiri Hulu dengan PT Seberida Subur. Rekomendasi. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau menyatakan bahwa PT Seberida Subur belum mempunyai hak secara hukum untuk membangun kebun kelapa sawit. Meskipun tidak memiliki hak, perusahaan telah membangun kebun kelapa sawit seluas 1.500 hektar di atas hutan produksi terbatas. 2. Merekomendasikan kepada Gubernur Riau untuk meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
untuk melarang PT Sebrida Subur agar menghentikan aktivitas perusahaan dengan memberikan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nomor 3, merekomendasikan kepada Gubernur Riau untuk meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengembalikan areal perkebunan PT Sebrida Subur pada fungsi semula, yaitu kawasan hutan produksi terbatas. Umawi 6. Masyarakat Desa Talang Sungai Limau dan Talang Sukamaju, Kabupaten Indragiri Hulu dengan PT INEK. Rekomendasi 1. Merekomendasikan kepada Gubernur Riau agar menginstruksikan Bupati Indragiri Hulu untuk meninjau kembali keputusan Bupati Indragiri Hulu nomor keputusan 559/Umawi 11/2020 tentang penetapan nama-nama peserta kemitraan PT INEKDA yang menjadi acuan bagi Kepala Kantor BPN Kabupaten Indragiri Hulu dan Kanwil BPN Provinsi Riau untuk menindaklanjuti sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ATR Kepala BPN nomor 7 tahun 2017 tentang pengaturan dan tata cara penetapan hak guna usaha, di mana bahwa masyarakat Desa Talang Sukamaju dan masyarakat Desa Talang Sungai Limau memiliki hak untuk mendapatkan kebun plasma dikarenakan hak guna usaha PT INEKDA yang diperpanjang masa berlakunya seluas 3.200 hektar berada di wilayah desa mereka. 2. Merekomendasikan kepada Gubernur Riau untuk meminta kepada Menteri ATR, Kepala BPN untuk dapat merevisi keputusan nomor 29/HGU/Kem Datar ATR/BPN/4 Umawi/2021, yaitu tentang HGU nomor 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095 dalam kurung HGU yang telah diperpanjang tentang perpanjangan hak guna usaha atas nama PT INEKDA sehubungan adanya kewajiban PT INEKDA untuk merealisasikan kebun plasma kepada masyarakat Desa Talang Sungai Limau dan masyarakat Desa Talang Sukamaju minimal 20% dari 3.200 hektar, yaitu 640 hektar. 3. Merekomendasikan kepada Gubernur Riau agar menginstruksikan kepada PT INEKDA untuk merealisasikan kebun plasma kepada masyarakat Desa Talang Sukamaju dan Desa Talang Sungai Limau minimal 20% dari 3.200 hektar, yaitu 640 hektar, diambil dari HGU yang diperpanjang yang berada di lahan 3.200 hektar yang dituntut oleh masyarakat Desa Talang Sungai Limau dan masyarakat Desa Talang Sukamaju. 7. Umawi. Masyarakat Dusun 4, Desa Pesajian, Kabupaten Indragiri Hulu dengan PT Rimbala Juardi. Rekomendasi 1. Merekomendasikan kepada Gubernur Riau untuk memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau agar memfasilitasi kemitraan masyarakat Dusun 4 Desa Pesajian dengan PT Rimbala Juardi untuk melakukan kerjasama kemitraan. 2. Merekomendasikan kepada Gubernur Riau agar memerintahkan PT Rimbala Juardi untuk mengembalikan tanah lahan milik masyarakat yang diambil paksa oleh perusahaan dan selanjutnya dijadikan menjadi kerjasama kemitraan. 3. Merekomendasikan kepada Gubernur Riau agar memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau untuk lebih segera menerbitkan surat keputusan kemitraan bagi kerjasama masyarakat dengan perusahaan. 8. PT Citra Sumber Sejahtera dengan masyarakat Dusun 4 Desa Puntikayu, Kabupaten Indragiri Hulu. Rekomendasi 1. Merekomendasikan kepada Gubernur Riau
agar menginstruksikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau untuk memfasilitasi kemitraan masyarakat Dusun 4, Desa Putikayu, Desa dengan PT Citra Sumber Sejahtera untuk melakukan kerjasama kemitraan. 2. Merekomendasikan kepada Gubernur Riau agar menginstruksikan PT Citra Sumber Sejahtera untuk mengembalikan tanah garis miring lahan milik masyarakat yang diambil paksa oleh perusahaan dan selanjutnya dijadikan menjadi kerjasama kemitraan. 3. Merekomendasikan kepada Gubernur Riau agar menginstruksikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau untuk lebih segera menerbitkan surat keputusan kemitraan bagi kerjasama masyarakat dengan perusahaan. 9. Rumawi. Operasi Tani Usaha Maju bersama Desa Semalinang Darat, Kabupaten Indragiri Hulu dengan PT Rimbala Juarto. Dengan PT Rimba Peranap Indah atau RPI. Rekomendasi. 1. Merekomendasikan kepada Gubernur Riau agar menginstruksikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau untuk memfasilitasi kemitraan masyarakat yang tergabung Koperasi Jasa Tani Usaha Maju, Desa Pauranap, Dusun 6, Sunda Baru, Kecamatan Peranap, dengan PT Bukit Betabu Seindah, dan kelompok Tani Usaha Sepakat Desa Semalinang Darat, Kecamatan Peranap, dengan PT Rimba Peranap Indah atau RPI untuk melakukan kerjasama kemitraan. 2. Merekomendasikan kepada Gubernur Riau agar memerintahkan PT Bukit Betabu Seindah dan PT Rimba Peranap Indah agar mengembalikan tanah lahan milik masyarakat yang diambil paksa oleh perusahaan dan selanjutnya dijadikan menjadi kerjasama kemitraan. 3. Merekomendasikan kepada Gubernur Riau agar menginstruksikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau untuk lebih segera menerbitkan surat keputusan kemitraan bagi kerjasama masyarakat dengan perusahaan. Sepuluh Rumawi. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Saudara Abu Kueri. Saya lanjutkan. 10 Romawi, Koperasi Petani Sahabat Lestari, Desa Kotagaro, Kabupaten Kampar dengan PT Arara Abadi. A. Rekomendasi. 1. Merekomendasikan kepada pemerintah dalam kurung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI mencarikan solusi penyelesaian yang salah satunya adalah melalui persetujuan penggunaan kawasan hutan dalam kurung PPKH melalui skema PP nomor 24 tahun 2001 tentang tata cara pengenaan sanksi administrasi dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administrasi di bidang hutan. 2. Untuk menghindari konflik, rencana kerja tahunan dalam kurung RKT PT Arara Abadi perlu dievaluasi dan dikeluarkan dari area 1.568 hektar yang sudah dikuasai oleh masyarakat dalam kurung Kopni Sahabat Lestari. 3. Minta kepada pemerintah Provinsi Riau pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan area Kopni Sahabat Lestari dari kawasan PT Arara Abadi. 4. Sambil menunggu keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diharapkan kepada PT Arara Abadi untuk tidak memasuki area Kopni Sahabat Lestari. 11 Romawi, masyarakat Desa Beringin Lestari, Kabupaten Kampar dengan PT Rama Jaya Pramukti. Rekomendasi. 1.
merekomendasikan BPN dan Dinas Perkebunan untuk mendesak PT Rama Jaya Mukti untuk membangun kebun kemitraan untuk masyarakat desa Beringin Lestari. 2. Merekomendasikan BPN dan Dinas Perkebunan untuk memfasilitasi dan memediasi penyelesaian konflik antara masyarakat dan PT Rama Jaya. 12 Romawi, masyarakat adat, masyarakat kerapatan tempat suku Kabupaten Rokan Hilir dengan PT Cibaliung Tunggal Plantation, PT Salim Ikomas Pratama, PT Gunung Mas Raya, PT Lahan Transaksi, PT Tunggal Mitra Plantation. Rekomendasi 1. Kepada masyarakat adat agar melakukan pendaftaran tanah adat atau ulayat yang berada di Rokan Hilir yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir bersama BPN sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2. Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Riau agar mencermati secara terperinci terkait potensi indikasi pengelolaan perkebunan di dalam kawasan hutan di Kabupaten Rokan Hilir oleh PT Gunung Mas Raya, PT Lahan Transaksi, dan PT Tunggal Mitra Plantation. 3. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir bersama BPN melakukan pengukuran ulang luas existing lahan garapan PT Cibaliung Tunggal Plantation, PT Salim Ikomas Pratama, PT Gunung Mas Raya, PT Lahan Transaksi, PT Lahan Tani Sakti, PT Tunggal Mitra Plantation sesuai dengan luas izin HGU yang diberikan. 4. Kepada pemerintah Rokan Hilir agar memerintahkan kepada PT Cibaliung Tunggal Plantation, PT Salim Ikomas Pratama, PT Gunung Mas Raya, PT Lahan Tani Sakti, dan PT Tunggal Mitra Plantation agar mematuhi ketentuan pembangunan kebun kemitraan dengan masyarakat seluas minimal 20% dari total luas HGU sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan pasal 58 dan pasal 114 ayat 2 juga dengan melibatkan secara aktif masyarakat adat yang tergabung dalam Majelis Kerapatan Empat Suku Melayu Negeri Kudu. 5. Terkait akan berakhirnya HGU nomor 2 tahun 1960 dan HGU nomor 3 tahun 1990 atas nama PT Komas pada tahun 2023 kepada pemerintah Rokan Hilir dan BPN diminta agar melibatkan secara aktif masyarakat adat yang tergabung dalam Majelis Kerapatan Suku Melayu Negeri Kubu dalam proses perizinan dan memastikan distribusi minimal 20% kepada masyarakat yang diambil dari luasan HGU yang akan diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Kepada pemerintah Rokan Hilir minta memastikan pihak perusahaan agar melakukan tanggung jawab perusahaan dalam kurung CSR karena sesuai dengan ketentuan berlaku sebagai perusahaan pengelola sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial usaha yang melibatkan masyarakat adat. 13 Romawi, masyarakat Desa Pedamaran, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir dengan PT Jatim Jaya Perkasa. Rekomendasi 1. Kepada jajaran pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan BPN untuk melakukan rekonstruksi ulang HGU PT Jatim Jaya Perkasa sesuai peta lokasi, luas dan titik koordinat atas HGU nomor 11 tahun 2005 terkhusus pada area berkonflik pada sekitar pengelolaan perusahaan yang bersinggungan dengan LKMD dikarenakan ada indikasi kuat luasan kawasan garapan baik oleh oknum maupun perusahaan atas areal kelola yang berada di luar HGU pada sekitaran lahan LKMD agar dikembalikan kepada masyarakat pengelola awal. 2. Atas lahan ex-HPL Trans Blok D dan E direkomendasikan kepada pemerintah Rokan Hilir dan BPN untuk melakukan penelitian ulang data konflik masyarakat di atas lahan tersebut berikut data administrasi yang dimiliki oleh masyarakat maupun yang dimiliki oleh perusahaan. Jika proses penerbitan HGU non-prosedural agar dilakukan inklave atas lahan yang overlap sesuai dengan surat Kemendestran nomor B118 P4T PTT _3 Romawi _2006 dan juga surat Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kementerian Kerja dan Transmigrasi kepada Bupati Rokan Hilir nomor B1159
garis miring P2K Trans garis miring 10 Romawi garis miring 2014 tanggal 24 Oktober 2014 atas lahan yang diikraf tersebut dikembalikan kepada masyarakat pengelola awal. 3. Kepada pemerintah Rokan Hilir agar melakukan pembinaan dan pengawasan yang ketat dan memberikan penilaian secara berkala kepada PT Jati Jaya Perkasa terhadap seluruh aspek operasional dan kewajiban perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 14 Romawi, masyarakat Kepenguluan Bukit Selamat, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir dengan PT Asam Jawa dan PT Supra Matra Abadi. Rekomendasi 1. Kepada pemerintah melalui KLHK dan Gubernur Riau melalui DLHK untuk melakukan tindakan hukum dan melakukan penilaian kerugian negara atas operasional selama ini kepada PT Asam Jawa yang beroperasi di Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku. Karena terkonfirmasi operasional perusahaan tersebut selama ini berada di kawasan HPK dan HPT tanpa ada surat izin apapun dari pemerintah. 2. Kepada pemerintah Provinsi Riau, dan juga pemerintah Kabupaten Rokan Hilir diminta untuk mencermati seluruh proses perizinan yang dimiliki oleh PT Supra Matra Abadi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku serta kewajiban yang mengikat secara perseroan. 3. Kepada Gubernur Riau dan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terhadap kedua perusahaan tersebut di atas yang akan atau sedang mengurus proses perizinan di atas kawasan hutan yang diperbolehkan agar memperhatikan seluruh aspek dan kewajiban operasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mewajibkan minimal 20% dari luasan HGU yang akan diberikan diserahkan kepada masyarakat sekitar operasional perusahaan. 15 Romawi, masyarakat Desa Muara Dilam, Kabupaten Rokan Hulu dengan PT Huta Hayat. Rekomendasi merekomendasikan kepada pemerintah untuk mendesak PT Huta Hayat agar segera melakukan pengurusan permohonan HGU sesuai dengan ketentuan berlaku serta memperhatikan kepentingan masyarakat dan memberikan sanksi kepada perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku jika tidak memiliki HGU, namun tetap melakukan kegiatan usaha perkebunan. Romawi, masyarakat Desa Meridan, Kabupaten Siak dengan PT Meridan Sejati Surya Plantation. Rekomendasi, hubungan HGU PT Meridan Sejati Surya Plantation telah terbit sedangkan masyarakat tidak dapat mengetahui posisi lahannya, maka sebaiknya tempuh melalui hukum keperdataan. Sedangkan hal-hal yang terkait dengan kewajiban perusahaan sebagaimana yang dimanatkan oleh peraturan perundang-undangan agar tetap dilaksanakan oleh perusahaan secara konsisten. 2. Merekomendasikan kepada perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab perusahaan sebagaimana diatur pada pasal 74 Undang-Undang Persen Terbatas nomor 40 tahun 2007 diantaranya mengenai CSR. Karena sudah di bagian akhir, kemungkinan izin melalui ini oleh ketua kasus. Silakan bergantian lagi. Satu lagi. Melanjutkan 17 masyarakat Desa Lubuk Dalam dan Desa Meredan Kabupaten Siak dengan PT Aneka Inti Persada. Rekomendasi 1. Merekomendasikan pemerintah kabupaten untuk melakukan upaya mediasi penyelesaian masyarakat Desa Meredan dan masyarakat Desa Lubuk dengan PT Aneka Inti Persada. 2. Mempertimbangkan pembangunan kebun kemitraan pada lahan yang menjadi objek konflik sebagai alternatif penyelesaian konflik. Seluruh rekomendasi Pansus agar dapat ditindaklanjuti oleh para pihak dan menjadi tugas kelembagaan DPRD Riau dalam fungsi pengawasan. Kronologis, data, hasil hearing dan semua terlampir pada laporan yang akan kami sampaikan kepada pimpinan DPRD.
3. Penutup. Demikian kami sampaikan laporan hasil kerja Pansus penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kata-kata yang tidak pada tempatnya. Sebagai kata akhir, atas nama anggota yang tergabung dalam Pansus penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan, mengucapkan terima kasih pada pimpinan sidang dan para hadirin sekalian. Marilah kita menjadikan doa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi petunjuk dan jalan serta kemudahan dalam melaksanakan amanah yang nikmat. Dan proses produk pembahasan dalam Pansus dapat dirasakan dampaknya bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat lebih baik lagi ke depannya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada anggota DPRD yang terhormat, Saudara pertama Pak Marwan Yohanes dan rekan-rekannya yang telah membacakan laporan hasil kerja Pansus tentang konflik lahan masyarakat dengan perusahaan di Provinsi Riau. Jadi tuan-tuan, puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Riau nomor 1 tahun 2020, bahwa wewenang untuk menetapkan persetujuan atas keputusan Dewan itu berada pada rapat paripurna ini. Maka untuk itu kami menanyakan kepada segenap anggota DPRD yang hadir, apakah saudara-saudara dapat menerima dan setuju terhadap laporan hasil kerja panitia khusus sebagai mana yang telah dibacakan oleh juru bicara tadi, sehingga laporan Pansus tentang konflik lahan masyarakat dengan perusahaan di Provinsi Riau dapat menjadi rekomendasi DPRD Provinsi Riau. Setujukah saudara-saudara? Saudara Wakil Gubernur Riau yang kami hormati, para anggota Dewan yang kami hormati, jinjit tuan-tuan, puan-puan, jemputan majelis yang kami muliakan, sehubungan telah disetujui laporan Pansus tentang konflik lahan masyarakat dengan perusahaan Provinsi Riau, maka selesai pula seluruh rangkaian rapat paripurna DPRD pada hari ini. Namun sebelum rapat paripurna ini kami tutup, izinkan kami menyampaikan bahwa berdasarkan agenda rapat paripurna pada hari Kamis tanggal 16 tahun 2022 yang lalu, terdapat 2 agenda rapat paripurna yang ditunda pelaksanaan, yaitu 1. Penyampaian laporan hasil kerja Pansus terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang penyelenggaraan pesantren sekaligus persetujuan Dewan dan pendapat akhir Gubernur. 2. Serta penyampaian laporan hasil kerja Pansus terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021-2035 sekaligus persetujuan Dewan dan pendapat akhir Gubernur. Untuk itu, kami ingin menyampaikan kepada segenap anggota DPRD Provinsi Riau yang hadir dalam rapat paripurna ini, bahwa 2 agenda paripurna tersebut akan kita laksanakan pada hari Senin tanggal 11 Juli tahun 2022. Apakah saudara-saudara dapat
menyepakati dan menyetujui atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Riau, mengucapkan terima kasih kepada Saudara Wakil Gubernur Riau beserta jajaran dan saudara-saudara rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau serta para undangan lain yang telah berkenan hadir dan mengikuti jalan rapat paripurna DPRD Provinsi Riau pada hari ini. Akhirnya, dengan mengucap syukur, alhamdulillahirabbil alamin atas segala bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, seraya bermohon ridho atas lancarnya jalan rapat paripurna DPRD pada hari ini tepat pukul 12.54 WIB. Rapat paripurna DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau kami nyatakan ditutup dengan resmi. Hendak ke sawah menuai padi, padi dituai beralaskan jemar jerami. Rapat paripurna ini sampai di sini, di lain waktu bersua lagi. Terima kasih atas perhatian kita semua. Semoga Allah senantiasa meridhoi setiap usaha kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan, dengan demikian selesailah sudah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau. Anak itik turun ke sawah, turun untuk bermain-main. Jika ada silap dan salah, jangan cerita sama yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.